Halo, selamat berjumpa di channel saya. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu ya. Yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, cepat sehat. Yang lagi punya masalah, semoga segera menemukan jalan keluarnya. Yang masih jomblo, saya doakan segera dapat pasangan. Yang sudah punya pasangan, belum punya anak, segera saya doakan cepat punya momongan. Pokoknya semoga kalian bahagia semua. Pada video kali ini, saya sesuai janji saya pernah janji kepada kalian pengen bikin video betapa seremnya situasi kampung saya di tahun 80-an. Kampung saya itu tahun 80-an masih gelap gulita, tidak ada listrik, pohonan masih tinggi-tinggi, antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya masih berjauhan. Jadi situasinya masih gelap, ngeri. Lain halnya dengan sekarang udah maju, dah ada listrik, pembangunan udah maju. Ceritanya begini teman-teman, rumah satu pekarangannya, sebelah kanan rumah saya itu ada pohon bambu yang begitu lebat, satu gerombolan gitulah. Itu punya tetangga yang namanya Pak Mitro. Belakang rumah saya ada pohon bambu juga, punya tetangga juga namanya Pak Sarngadi. Sebelahnya lagi namanya Mbah Senen. Sebelahnya lagi namanya Lek Jumai. Jadi banyak pohon bambu lah. Kalau pohon bambu itu identik dengan makhluk halus yang namanya genderuwo. Puji Tuhan saya belum pernah ketemu, tapi dari cerita tetangga-tetangga saya yang bilang sering ada penampakan di pekarangan saya. Ada penampakan tuh seperti orang lagi duduk merokok diem, ditegur diem. Begitu disenterin tidak ada orangnya. Pernah kejadian begini, suatu malam kakak saya itu kalau malam kan sering keluar rumah, entah belajar kelompok dengan temennya atau hanya sekedar main, pokoknya sering keluar malam. Suatu ketika dia pulang malam sekitar jam 10 malam. Biasanya kalau pulang santai, tidak tergesa-gesa, tidak merasa takut. Tapi malam itu lain. Dia manggil ibu saya dengan teriak, lalu masuk rumah dengan tergesa-gesa, lalu ditegur oleh ibu saya. Tentu negurnya pakai bahasa Jawa, tapi saya artikan pakai bahasa Indonesia saja supaya semua tahu. Ada apa? Kok tergesa-gesa kayak dikejar setan? Lalu kakak saya menjawab, itu
di luar, di pojokan dekat kamar. Maksudnya kamarnya di dalam, tapi kira-kira di luar itu di pojokan dekat kamar ada seekor anjing gede. Lalu dari luar terdengar sautan, iya, gitu. Lalu kakak saya melanjutkan ceritanya, warnanya hitam, persis duduk di pojokan rumah. Dia jawab lagi, iya. Lalu ibu saya mendengar cerita kakak saya, lalu dia berkesimpulan, wah, ini pasti makhluk halus. Ibu saya langsung mengambil senjata ampuh kandalan dia, yaitu sekepok belarak. Belarak itu daun kelapa yang kering, diikat lalu dibakar ujungnya. Terus sambil ambil garam, ibu saya keluar rumah sambil bawa daun kelapa yang dinyalakan sama pegang garam. Lalu ibu saya langsung keluar sambil ngomong, ayo pergi, jangan ganggu anak saya. Sambil keliling rumah itu 3 kali. Sambil garamnya itu disebarin di pinggir-pinggir rumah lah. Itu senjata ibu saya itu nggak tahu tuh benar apa enggak, tapi setiap ada kejadian makhluk halus, ibu saya selalu ambil belarak yang dinyalain, lalu diobor-oborin gitu. Dan setiap sore begitu maghrib tiba, sekitar jam 6 atau setengah 7, biasanya ritual ibu saya, pintu ditutup semua, anaknya suruh masuk, lalu ibu saya tuh nyalain belarak atau daun kelapa yang kering itu, terus dibakar, masuk rumah, semua ruangan, ruang tamu, ruang tidur, semua dioborin semua pakai belarak. Sambil ibu saya ngomong, ayo keluar, keluar, keluar semua, keluar. Saya pikir kan nyuruh anaknya, kami suruh keluar. Ibu menjawab, bukan kamu. Siapa bu? Ibu alasannya nyamuk. Ini nyamuknya biar pada keluar. Maksudnya jelas makhluk halus. Terus sering terjadi penampakan di sekitar sumur, kamar mandi. Kalau di kampung saya itu kan kamar mandi di luar rumah. Dan kebiasaan ibu saya, kalau pagi itu bangunnya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Lebih-lebih kalau mau ke pasar. Sebelum ke pasar, biasanya ibu saya itu pagi setengah 3 atau jam 3 bangun, masak, bikin sarapan untuk anak-anaknya, karena mau ditinggal ke pasar. Pagi itu biasa ibu saya jam 3 bangun, lalu ngambil air di belakang, di sumur. Ibu saya kaget, jam 3 kok banyak ayam, ada ayam jago, babon, anakan, banyak. Dan ayamnya kok bagus-bagus, seputih-putih, bersih. Lalu ibu saya iseng-iseng mau nangkep. Loh, ditangkap nggak kena, tangkap nggak kena. Ibu saya nyadar, wah ini bukan ayam beneran, ini pasti ayam jadi-jadian. Langsung ibu saya masuk rumah, ngambil belarak dan garam, langsung dinyalain belaraknya, langsung dioborin semua itu. Seketika hilang, lenyap ayamnya. Dioborin sambil disaur-saur garam ya, ditebarin garam, langsung hilang semua. Jadi kejadian itu sering sekali.
penampakan. Kalau penampakan yang melihat ibu saya sih, ibu saya nggak pernah takut dengan makhluk halus. Hanya untungnya kami anak-anaknya jarang sekali atau hampir nggak pernah ditampakin penglihatan. Hanya kakak saya itu tadi yang pulang malam ditampakin seekor anjing besar, tetapi bisa ngomong anjingnya. Jadi itu cerita di kampung saya tahun 70 sampai 80. Tidak ada listrik, pohonnya masih besar-besar, rumahnya masih jarang-jarang. Kalau Anda tertarik dengan cerita ini, tolong sebarkan, subscribe, lalu komen di bawah video ini ya. Sekian saja, terima kasih. Dah.